Kota Yerusalem atau yang dikenal juga dengan Al-Quds merupakan salah satu kota tertua di dunia yang terletak di pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kota suci yang menjadi saksi panjang 3 peradaban agama yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani ternyata memiliki fanatisme yang besar terhadap olahraga sepak bola. Setidaknya terdapat 4 klub profesional asal Yerusalem yang bermain di liga setempat. Yang pertama ada Hilal Al-Quds, klub bulan sabit yang bermain di Liga Palestina. Sementara 3 klub lainnya yaitu Hopel, Nordia, dan Beitar Jerusalem bermain untuk Liga Israel. Dari keempat klub Yerusalem, Beitar menjadi klub yang paling disorot dunia. Bukan karena prestasinya, melainkan karena rasisme yang menjadi ideologi klub dari dulu. Sejak didirikan pada tahun 1936, Beitar Jerusalem telah dikenal sebagai klub yang kental dengan nuansa politik dan kedekatan dengan haluan sayap kanan Israel. Berbeda dengan tim Yerusalem lainnya, seperti Hopel dan Nordia, yang lebih memilih untuk menghindar dari campur tangan politik di dalam klub mereka. Dengan mendukung penuh Zionisme di wilayah Yerusalem, Beitar mengharamkan adanya pemain Muslim ataupun keturunan Arab berada di dalam skuad mereka. Pada tahun 2013 lalu, untuk memenuhi kebutuhan klub, manajemen Beitar sempat mendatangkan 2 pemain pinjaman asal Republik Ceko, yaitu Zaur Sadaev dan Zabrail Kadaev. Keduanya yang diketahui merupakan keturunan Muslim langsung mendapatkan penolakan terutama dari supporter garis keras mereka yang terkenal sangat rasis. Sempat beberapa kali diturunkan dan mampu menyumbangkan gol, namun protes serta nyanyian rasis terus dilantangkan oleh para supporter kepada pemain pinjaman mereka. Alhasil, manajemen Beitar pun akhirnya mengalah dan mengembalikan kedua pemain tersebut ke klub asal mereka. Sejak dibentuk pada tahun 2005, La Familia menjadi supporter garis keras yang memegang ideologi anti-Arab dan hanya menerima pemain asal Israel. Meski memakai pemain asli daerah memang bukanlah suatu hal yang salah, seperti yang dilakukan Athletic Bilbao di La Liga Spanyol, namun cara yang dilakukan oleh supporter La Familia kepada pemain dari luar cenderung negatif dengan meneriakkan kata-kata kasar. Tak hanya itu, mereka juga melontarkan hinaan, bahkan hingga ancaman pembunuhan. Sikap rasis La Familia yang tak pandang bulu juga pernah dilontarkan kepada pemain mereka Ali Mohammed. Pemain asal Nigeria yang sebenarnya beragama Kristen itu mengalami tindakan rasis oleh supporternya sendiri lantaran memiliki nama berbau Islam. Tak hanya itu, Ali bahkan pernah menerima ancaman pembunuhan dari supporter La Familia. Karena saking terkenalnya, pada tahun 2008, David Goldbelt dari BBC pernah berupaya mencari tahu dalang dibalik arogansi La Familia di Israel. Ia pun memutuskan untuk datang langsung ke Israel dan menemui Guy Israel di pertandingan Beitar melawan Ahli Nazaret. Dikutip dari Football and Politics, Guy Israeli yang kesehariannya bekerja sebagai seorang konsultan pajak akan berganti peran sebagai seorang propagandis sayap kanan paling militan di La Familia di setiap akhir pekan. Israeli juga menjelaskan kepada BBC mengapa dirinya menempuh jalan yang berbeda dengan supporter sepak bola lainnya. Israel adalah negara saya. Ketika saya melihat 1 juta muslim beribadah di sini, membuat saya merasa gugup. Bangsa Arab memiliki 10-11 negara. Kami hanya punya 1. Dan mereka masih pula menginginkan negara ini. Pemerintah selalu mengatakan sepak bola membentuk perdamaian. Tapi kami tidak ingin damai. Kami ingin perang. Dengan ideologis anti-Arab dan anti-Muslim, semua kebencian itu mereka tuangkan ke dalam beberapa tulisan dan juga chants di stadion yang memprovokasi. Mulai dari memaki bangsa Arab, hingga menghina dan mencaci umat Muslim lewat nyanyian.